Nah, debat itu ada dua macam ya. Ya, Satu debat kusir, dua debat ilmiah berlandaskan hukum. ya, Debat ilmiah berlandaskan hukum ya begitu, proses hukum, pembuktian, tidak asumsi. Kalau berasumsi, yang diperdebatkan fotonya, yang ya, diperdebatkan skripsinya. Kan ya, pokok masalah adalah ijazah ya, palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Ya dokumen-dokumen yang ada di UGM. ya, Kemudian yang diperdebatkan dua adalah ijazah yang dipegang Pak ya, Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM. Prosesnya oleh UGM yang berwenang menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Nah, yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus nunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya. Itu harus, wajib hukumnya sebagai warga negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu ya. prosesnya. Oke, oke Pak. Kalau misalkan ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan. Kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu? Yang dipersoalkan ijazah, Ya, kemudian melebar ke skripsi. Nah, ya, skripsi dan sebagainya yang berwenang menjelaskan itu adalah UGM. UGM, Oke, bukan publik. oke, Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi ya, pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau ya, tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. ya, oke. Oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby ini makin menarik. Kalau dari yang terlihat di media sosial, semua orang saat ini menjadi analisis menjadi analis dari ijazah Jokowi sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kupingnya berbeda dengan kupingnya foto zaman dulu. Dulu pakai kacamata, sekarang udah nggak pakai kacamata. Bahkan ada yang bilang bahwa ini bisa salah, bisa benar. Ada perbandingan yang tidak sesuai kalau di media sosial ya. Tapi kalau dari Anda yang merupakan pakar forensik, bagaimana tahapan dan apa sebenarnya yang ingin masyarakat ketahui, apa saja yang dilakukan untuk mengetahui analisis forensik tersebut? Baik, ini kalau kita ngomong analisa digital forensik terhadap barang bukti digital ya, Ya, kita ngomongin barang bukti digital. Kalau dalam konteks ini misalnya sebuah skripsi, hasil scan, sebuah ijazah hasil scan. Nah itu mungkin kita nggak melihat ini konteksnya kasus Pak Jokowi ya. Kita melihat konteksnya ini digital evidence berupa ya, skripsi ataupun berupa ijazah. Nah kalau yang menyebutkan ataupun yang heboh di media sosial itu sah-sah saja masyarakat siapapun, kelas apapun, background keilmuan apapun sah-sah saja mereka mempunyai pendapat, mereka punya persepsi yang berbeda, itu sah-sah saja. Tapi kalau dalam digital forensik itu yang jelas pertama kita waktu melakukan proses sebuah barang bukti digital, kita memastikan sumbernya asli apa tidak, dari mana, apakah didapatkan dari barang bukti asli atau tidak, itu pertama kita pastikan. Kedua kita menjaga keasliannya itu dari awal diproduksi menjadi sebuah hasil scan sampai yang mau diperiksa itu harus tetap sama alias asli. ya, Nah itu ada metodenya, ada metodologinya. Nah selanjutnya baru kita lakukan masuk ke proses analisisnya. Nah, proses analisis ini akan mempertimbangkan banyak faktor, banyak parameter. Disitulah baru kita bisa memastikan item-item yang bisa memberikan pembuktian-pembuktian. Apapun itu nantinya, saya nggak mau menyebutkan konteksnya detailnya, tapi
itu ada tahapannya. Ini kita lagi-lagi berasumsi bahwa sebuah barang bukti digital hasil scan skripsi ataupun ijazah. Nah, dari situ baru nanti mencari parameter-parameter keaslian atau detailnya seperti apa. Intinya Ya. kalau masyarakat, mohon maaf, tadi memberikan pendapat ataupun berkesimpulan bahwa dalam data tersebut tampilannya seperti apa, tidak seperti apa. Nah, itu itu nggak bisa diterima bila kalau kita ngelihat dari sisi hukum ya, nggak bisa diterima di sisi hukum bila dilakukan prosesnya tidak pada barang bukti digital yang asli, yang bisa dipastikan dari awal sampai di proses digital forensik itu benar-benar masih asli. Sedikit pun ada yang berbeda, sedikit pun ada perbedaan karakteristik file maupun digital fingerprintnya, itu pasti akan membuat sebuah barang bukti digital itu berbeda. Dan kalau barang bukti digital sudah berbeda dari aslinya, otomatis hasil analisa apapun itu akan tidak sah secara hukum karena udah dipastikan barang bukti itu tidak asli. Nah, jadi proses-proses digital forensik tahapan-tahapan tadi itu sangat penting sejak awal. Nggak hanya proses saat dianalisisnya aja. Analisisnya itu pun harus memastikan beberapa faktor dan sesuai teori yang ada, baru bisa menampilkan parameter-parameter baik yang salah maupun yang benar. Nah, baru hasil analisis itu bisa kita terbitkan menjadi sebuah laporan digital forensik yang bisa digunakan untuk proses penegakan hukum. Demikian, Mas Maria. Oke, berarti yang Anda mau bilang bahwa apa yang dilakukan, analisis yang dilakukan ini harus barang atau ijazah yang asli milik yang dikeluarkan oleh UGM, bukan fotokopi, bukan yang tersebar di medsos yang hingga saat ini mungkin masih dipertanyakan ini sah atau tidak, asli atau tidak. Tetapi yang diserahkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, dan juga nantinya apakah memang teknisnya melihat seperti itu, apakah setelah mendapatkan itu akan dibandingkan misalnya dengan ijazah milik teman lain, ataukah mungkin dibandingkan dengan yang dimiliki UGM, atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau yang diserahkan oleh Pak Jokowi ke penyidik merupakan ijazah asli, pasti penyidik punya metode analog forensik yang umum, yang biasa mereka sesuai dengan SOP mereka. Ya, baik itu membandingkan ijazah yang lain yang sejenis maupun membandingkan tanda tangan yang ada di dalamnya, tulisan yang ada di dalamnya, dan jenis kertas yang digunakan dan lain-lain. Nah, apakah di tahun tersebut menggunakan jenis kertas yang satu tipe saja atau yang beberapa tipe dan lain-lain, itu analog forensik itu bisa menggunakan cukup banyak parameter tergantung jenis bukti yang dia simpan. Tapi kalau digital forensik kan memang cuma satu nih, kalau dari ambil ijazahnya lalu di scan, nah itu kan cuma satu item aja, satu fisik itu aja, lalu kita lakukan digital forensik kalau nggak ada kalau nggak ada ijazah aslinya. Sedangkan kalau di sini ada ijazah aslinya, cukup proses analog forensik saja yang dilakukan.